Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jamaah salat Masjid Darun Najah rahimakumullah. Segala puji dan syukur hanya milik Allah, Zat yang memberi kita bentuk kenikmatan, sehingga pada malam ini kita dapat menghadiri sholat Isya dan sholat tarawih secara berjamaah di Masjid Darun Najah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan seluruh sahabatnya. Amin. Jamaah salat Masjid Darun Najah yang dirahmati Allah. Ramadan adalah bulan yang memiliki segudang keutamaan. Di antaranya adalah Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan maghfirah. Maghfirah artinya ampunan. Bulan maghfirah artinya bulan penuh ampunan. Ramadan disebut bulan maghfirah karena di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan. Kita akui dosa kita menumpuk dari hari ke hari, pekan ke pekan, dan bulan ke bulan dosa kita bertambah. Dan kita sadari maupun tidak. Tidak ada anak Adam yang sempurna. Sebagai manusia biasa, kita tidak suci dari dosa. Hanya Allah yang tahu seberapa menjulang tumpukan dosa kita, seberapa luas samudera kesalahan kita. Namun Allah adalah Zat yang Maha Penyayang. Allah Maha tahu bahwa kita adalah hamba lemah yang sangat membutuhkan ampunannya. Maka dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah menjadikan satu bulan dalam setahun sebagai bulan penuh ampunan, yaitu tidak lain adalah Ramadan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Idza dakhala Ramadana futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabul jahannam wa sulsilat sayatin. Artinya, jika datang bulan Ramadan, pintu-pintu jannah dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Dalam riwayat Muslim disebutkan, pintu-pintu rahmat dibuka. Hadis riwayat Bukhari nomor 3103, hadis riwayat Muslim nomor 1079. Al-Qadhi Iyad berkata, hadis tersebut mengandung makna metafora kepada banyaknya pahala dan pengampunan pada bulan Ramadan. Al-Qadhi melanjutkan, pintu-pintu surga dibuka juga dapat dimaknai dengan Allah membukakan para hambanya banyak pintu amal soleh seperti puasa, qiyamul lail, berbuat berbaik kebaikan, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Ragam amal soleh ini adalah sebab dimasukkannya seorang hamba dalam jannah dan menjadi pintu menuju jannah. Jadi selayaknya kita menyemarakan bulan Ramadan ini dengan amal soleh, sebab banyak kebaikan yang kita dapatkan jika kita memaksimalkannya. Yang paling utama adalah kita mendapatkan ampunan dari Allah dan dibukakannya pintu menuju jannah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Masjid Darun Najah rahimakumullah. Ramadan adalah bulan amal karena pahala ibadah pada bulan tersebut dilipat gandakan hingga berkali-kali lipat dibanding dengan bulan-bulan selainnya. Generasi soleh umat Islam begitu mengindahkan hal ini. Mereka tidak rela sedetik pun waktu mereka berlalu di bulan Ramadan tanpa ada nilai ibadah dan kebaikan di dalamnya. Mari kita menengok kembali bagaimana orang-orang soleh pendahulu kita dalam menyemarakan bulan Ramadan. Pertama, puasa. Puasa selama bulan Ramadan merupakan ibadah utama yang menjadi kewajiban bagi setiap hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 193. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 38.
Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Artinya, barang siapa yang berpuasa karena iman dan karena ingin mendapatkan pahala, maka dia diampuni dosa yang telah lampau. Selama berpuasa, badan dituntut untuk bersabar, menahan dahaga dan lapar. Lisan dipaksa untuk tidak berkata-kata kotor dan mungkar seperti berdosa dan ghibah. Hati diminta untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Sedangkan rohani dilatih untuk banyak mengerjakan sholat dan ibadah lainnya. Yang kedua, qiyamul lail. Apabila di siang hari yang terik, kaum muslimin mengerjakan puasa Ramadan, maka di malam harinya kaum muslimin mengerjakan qiyam Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamahu min dhanbi. Artinya, barang siapa yang berdiri mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka dosa yang telah lalu diampuni. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 37. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Al-Hasan bin Ali Al-Jassos berkata, aku mendengar Ar-Rabi bin Sulaiman berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Kana Muhammad ibni Ibrahim Syafi'i yahtimu fi syahri Ramadana sattina khatmatan ma min syai'an illa fi sholat. Artinya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan Al-Quran pada bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Dan beliau menghatamkan semua itu dalam sholatnya. Hilyatul Al-Auliya Al-Ashabi. Terdapat banyak riwayat mengabarkan bahwa bagaimana tilawatul Quran generasi salaf pada bulan Ramadan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran sekali dalam sehari. Al-Aswad bin Yazid menghatamkan Al-Quran setiap 2 hari sekali, dan di luar Ramadan 6 hari sekali. Sa'id bin Jabir menghatamkan Al-Quran dalam 2 hari sekali. Imam Bukhari menghatamkan Al-Quran sehari sekali. Dan masih banyak riwayat lain tentang potret salaf dan dalam baca Al-Quran selama bulan Ramadan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas ma kana ajwadu ma yakunu fi Ramadana hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fa yudarrisul Quran. Artinya, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan, lebih-lebih ketika Jibril menemuinya pada bulan Ramadan. Dan Jibril menemui Rasulullah setiap malam pada bulan Ramadan mengajarkannya Al-Quran. Orang-orang soleh terdahulu gemar bersedekah dan lebih ketika bulan Ramadan. Cara bersedekahnya pun banyak ragamnya. Dikisahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tidak berbuka puasa kecuali berbuka bersama orang-orang miskin. Dan apabila ada orang meminta makanan beliau, Ibnu Umar tidak sungkan untuk berbagi. Jamaah sholat masih bernaja yang dirahmati Allah. Di bulan Ramadan yang penuh dengan curahan rahmat, dibuka selebar-lebarnya pintu maghfirah dari Allah dan dilipat gandakannya amalan dari Allah. Mari kita bersama dalam berlomba-lomba untuk menyemarakan Ramadan tahun 1444 Hijriah ini dengan amal soleh, sehingga insya Allah kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Demikian sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.